Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tutorial tentang firmware Simplos 2 yang kita gunakan pada STB HG680FJ. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Pada STB HG680FJ, sebelumnya kita sudah menggunakan firmware ANET ya untuk HG680P. Namun di sini ada kendala beberapa aplikasi yang tidak bisa terpakai ya. Seperti yang tadi sudah saya buka Miracast ya, dari handphone untuk display di layar televisi. Ketika kita buka tidak bisa terpakai. Kemudian ada user yang mengalami kendala dalam koneksi tertentu, YouTube-nya delay agak lama. Kemudian kita mencoba mencari alternatif ya. Nah di sini kita ketemu firmware Simplos ya, Simplos 2. Nah, firmware ini kita dapat secara free ya. Kita search di Google dan kita ketemu firmware ini ya. Terima kasih untuk yang sudah membuat firmware ini sehingga bisa kita coba pada STB kita ya. Nah, untuk proses flashingnya pun juga sangat mudah ya. File nanti bisa kita share di mana itu, di drive. Nanti silahkan dicoba ya. Nah, kebetulan dari user kami dia menginginkan untuk Miracast-nya bisa dipakai. Nah, untuk fix-nya di ANET kita belum dapat karena kebetulan usernya mintanya secepat mungkin. Nah, kita langsung ganti firmware yang lain yang mungkin bisa menggunakan Miracast ya. Nah, setelah kita download kita ekstrak ya teman-teman. Nah, kita hanya menampilkan langsung yang file .img dari UBT-nya. Untuk kelengkapan yang lain silahkan di browsing sendiri ya teman-teman. Yaitu seperti USB burning tool, kemudian drivernya. Kalau kita sudah sering dipakai untuk flashing, otomatis sebenarnya langsung terdeteksi ya. Kalau belum nanti bisa request, nanti bisa kita bagikan. Nah, kita mount image file .img ya, buat UBT yang tadi berhasil kita download ya, kita ekstrak. Kemudian kita masukkan di UBT. Kemudian jangan lupa untuk unchecklist eraser bootloader ya. Itu jangan lupa di unchecklist baru klik start. Nah, kemudian sebelum STB ini karena sudah pakai ANET ya dan sudah kita setting dan kita pasang beberapa aplikasi yang mungkin sudah banyak, alangkah baiknya untuk kita reset ya, reset pabrik. Nah, akun yang di sini pun juga nanti akan hilang. Oke, kita tunggu. Untuk video ini nanti kita akan percepat ya teman-teman. Karena ketika kita flash dengan firmware ANET atau kita reset ulang untuk menyala pada bot animasinya itu lumayan lama ya. Jadi setelah di reset otomatis nanti STB ini kan bisa digunakan kembali ke settingan pabrik kan. Nah, nanti langsung di flash dengan firmware yang tadi kita download ya, dengan Simplos 2. Kenapa saya mengambil firmware ini atau mencoba firmware ini? Karena yang terpenting di sini ada Play Store-nya ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin bermain di STB,
dan juga apa itu bermain di YouTube, alangkah baiknya kita cari STB yang bisa di login Play Store ya. Lumayan untuk nambah-nambah subscriber gitu. Oke, langsung kita eksekusi. Tadi sudah klik start ya. Nah, untuk proses flashingnya sama ya. Pastikan STB dalam kondisi on, powernya dalam kondisi on. Kemudian kita masukkan adaptor dan kabel male to male pada USB 2 secara bersamaan ya, secara bersamaan. Enaknya STB ini kalau kita flashing tidak perlu bongkar ya. Kalau di HB860 harus pakai HDMI dummy, harus short pin kayak semacam itu. Nah, ini kita masukkan bersamaan, slap. Nah, gitu. Nah, nanti langsung otomatis starting ya untuk flashingnya. Untuk proses flashingnya lumayan cepat teman-teman. Berbeda dengan sebelumnya. Untuk flashing ini videonya tidak kita percepat sehingga kita bisa mengetahui hasilnya gitu. Ini tidak terlalu lama. Ya, hanya kisaran berapa menit gitu ya. 2-3 menit ya. Dan nyampe 5 menit teman-teman. Nah, tapi nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita sudah nyaman dengan firmware ANET, tidak masalah kita pakai ANET ya. Tapi kalau menginginkan beberapa bug yang tadi saya sebutkan, misalkan Miracast yang tidak berfungsi, firmware ini bisa jadi alternatif. Ya, lumayan cepat ya. Ini sudah berjalan 1 menit 22 24 25 detik ya. Lumayan cepat. Padahal file yang di flash kan hampir 1,7 giga ya. Lumayan besar. Oke. Semoga berhasil teman-teman. Untuk STB ini termasuk STB yang kita rekomendasikan ya teman-teman. Untuk sementara ini masih aman karena sudah RAM 2 GB ya. Android 6 masih aplikasi masih banyak kompatibel ya. Ya, masih bisa digunakan untuk TV atau aplikasi-aplikasi yang lain. Juga kalau misalkan ini sudah terpasang Play Store, mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi ya. Cuma untuk aplikasi yang di sini bawaan dari custom ROM ini, mungkin kita butuh penambahan dan pengurangan ya. Jadi pada video ini nanti kita hanya sampai pada proses flashing dan melihat hasil sebelum kita tambah beberapa aplikasi nantinya. Ini sudah selesai. Kemudian kita coba untuk kita nyalakan di layar televisi. Ya, kita cabut semua ya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu ketika kita selesai flash untuk mematikan atau stop di UBT ya. Saya sering beberapa kali salah tancap, langsung flash saja gitu. Oke, nah tampilannya nih. Smart TV by Me, Box TV, Smart TV by Me, Powered by Me. Menarik ya. Kemudian ini buat animasinya.
ada video menyalakan ini. Nah, kemudian logo Google dan Simplos 2, simple. Nah, oke, kesan pertama melihat ini bagaimana teman-teman? Pusing tidak? Buat animasinya terlalu berwarna ini. Oke lah. PR ya buat FV Simplos ya, untuk lebih disimpelkan lagi untuk buat animasinya. Ini ndak simpel ya jadinya, malah cenderung pusing kalau melihat sesuatu yang berputar dengan cepat di depan layar kita. Oke, kita tunggu sampai menyala ya. Memang kalau STBH G680P setelah flash firmware apapun, biasanya untuk buat animasinya memang lumayan agak lama. Tapi nanti setelah kita setting berhasil selesai, nanti bisa langsung menyala. Kemudian di sini ada beberapa launcher pilihan ya teman-teman. Ada ADV Launcher, ada ATV Launcher, kemudian layar utama dan Simple TV Launcher. Ya, tapi saya mencoba yang paling atas terlebih dahulu ya. Kita klik hanya sekali karena kita ingin melihat tampilan yang lain. Oke, nah ini tampilannya ya, ADV Launcher. Nah, tampilannya seperti ini, simple. Yaitu nanti tampilan layar depannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita tinggal menambahkan aplikasi untuk kita masukkan di sini. Jadi cukup ditekan tahan, masukkan di situ. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan yang tidak kalah penting, karena ini pesanan dari teman kita agar aplikasi ini bisa digunakan Miracast, kita langsung buka aplikasi Miracast-nya. Kita ganti ATV Launcher terlebih dahulu ya teman-teman. Kayaknya lebih nyaman ATV Launcher ya, karena kita ketika menyala langsung otomatis aplikasi sudah terpampang di depan kita. Jadi kita tidak perlu klik kumpulan app baru klik aplikasi ya. Mungkin ini yang dipilih ya untuk launcher yang kita pakai nantinya. Nah, ini bisa bentuknya jadi oval gitu ya. Tapi saya ingin lebih biasa saja, kotak aja. Ya, kita ingin memperkecil itunya ya, icon aplikasi. Langsung kita bentukkan ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Sudah banyak aplikasi yang terpasang. Ada terminal emulatornya ada 2. Nah, yang tidak kalah penting adalah Miracast-nya sudah bisa dibuka teman-teman. Kalau yang di Anet ketika kita buka dia foreclose. Dan ini sudah bisa dibuka dengan sekali klik ya. Nah, oke, sukses. Kemudian pada STB ini nanti kita akan mencoba untuk apa ya, istilahnya merapikan aplikasi yang ada di sini. Contoh dari beberapa aplikasi ini banyak yang tidak kita pakai. Misalkan terminal emulator, mungkin kita cukup 1 terminal emulator. Kemudian untuk launcher kita bisa simpelkan lagi menjadi tidak terlalu banyak launcher ya. Kita cukup beberapa launcher, misalkan hanya 2. Untuk
untuk lebih simpel lagi gitu ya. Menjadi simplos lebih simpel lagi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, kita juga akan memodifikasi untuk tampilan bot logo ya. Bot logonya kalau kita lihat tadi sederhana sekali. Kesan mewahnya dari STB ketika kita pasang ini kayak kesannya cuma ada tempelan gambar gitu. Mungkin dari simple bisa diperbaiki kembali, atau nanti kita coba untuk mengganti bot logonya. Kemudian bot animasi. Nah, ini juga merupakan PR juga yang harus kita perbaiki. Nah, nanti kita akan mengganti bot animasinya dan mengganti bot logo. Dan kita akan mengurangi beberapa aplikasi. Contohnya aplikasi ganda, nanti bisa kita kurangi, kita hapus. Sebagai contoh, kalau browser kita cukup satu saja, tanpa perlu ada browser yang lain. Kemudian kalau kita butuh terminal emulator, kita cukup satu terminal emulator. Kemudian untuk cek RAM, DRAM, dan lain-lain, kalau tidak perlu bisa kita sembunyikan atau perlu kita hapus. Sehingga nanti aplikasi yang terpasang mungkin lebih simpel dan nanti nyaman untuk digunakan. Jadi lebih smooth lah gitu. Nah, kita menunggu ini saja lumayan lama sekali teman-teman. Ya, melihat layar televisi sesuatu yang berputar itu kayak kita seperti terhipnotis oleh simple ini ya. Belum pusing. Tapi untuk launchernya keren-keren ya. Saya lebih cocok pakai ATV launcher tapi. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan terhipnotis dengan bot animasinya ya. Bahkan pusing gitu atau malah jadi mual gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.